Alhamdulillah pada siang dan setengah sore kita masih tetap beristiqomah dalam menjalankan amanah berupa gerakan dakwah di lingkungan pendidikan, khususnya di pendidikan Majelis Dikdasmen GKB. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini kebetulan dari Sekolah SD Muhammadiyah GKB 1 mendapat giliran pertama untuk mempresentasikan rencana belanja dan program kerja sekolah untuk setahun depan, yakni tahun pelajaran 2013-2014. Mungkin itu untuk awalnya, dan karena waktunya sangat terbatas, mungkin secara langsung nanti akan disampaikan oleh Ustadzah Idayanti selaku Kepala SD Muhammadiyah GKB 1. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKB, yang terhormat Bapak Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKB, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 12 GKB, SD Muhammadiyah GKB 2 Pondok Permata Suci, para undangan semuanya, dan yang saya sayangi tim-tim saya, Ustadz saya SD Muhammadiyah GKB. Pada siang hari ini kami dari Provinsi DKI GKB mau mempresentasikan rencana biaya dan program kerja sekolah. Kurang yel-yelnya. Iya. Kali lagi ya. Di sini kami dari SD Muhammadiyah GKB alias Provinsi DKI mau mempresentasikan rencana biaya dan program kerja sekolah tahun pelajaran 2013-2014. Yang pertama kami sampaikan adalah visi misi SD Muhammadiyah GKB menjadi sekolah insan yang unggul, pelopor pengembangan ilmu pengetahuan dan membangun generasi yang berakhlak mulia. Ini adalah visi sekolah, 3 sekolah yang sama di bawah Majelis Pendidikan Dasar Muhammadiyah Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKB, dan ini baru kemarin pada waktu RJP baru dimusyawarahkan dan didiskusikan sehingga 3 sekolah mempunyai visi seperti ini. Untuk misinya meningkatkan, memperdalam dan menerapkan pendidikan agama yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah secara komprehensif. Yang kedua, terbentuknya insan akademik yang beriman, berakhlak mulia serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, misinya berperan aktif dalam mengembangkan dunia pendidikan secara umum dan di lingkungan Muhammadiyah, sehingga moto SD Muhammadiyah GKB sesuai dengan visi misi yang sudah dicanangkan berubah menjadi berakhlak mulia dan berprestasi. Insya Allah dari perubahan moto ini selama kurang lebih the best choice of education 7 tahun bergulir, supaya kita ada perubahan. Karena saya masih ingat apa yang disampaikan Pak Nanang tadi pada waktu sambutan, ada perubahan, di situ ada kehidupan. Itu yang menjadi semangat saya. Kemudian kebijakan SD Muhammadiyah GKB sama tentunya dengan SD Muhammadiyah GKB 2, ada 3, tidak perlu saya bacakan karena ini teman-teman insya Allah memahami betul apa kebijakan yang ada di SD Muhammadiyah GKB.
Ini yang perlu. Sasaran SD Muhammadiyah GKB. Di sini untuk tahun pelajaran 2013-2014, SD Muhammadiyah GKB memiliki 10 sasaran yang harus dilaksanakan dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Insya Allah nanti 2013-2014 apa yang menjadi cita-cita dan tujuan kita semua SD Muhammadiyah menjadi yang baik. Yang pertama adalah meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar, pemahaman dan penguasaan guru terhadap kurikulum sekolah yang bersumber pada kurikulum nasional, KTSP, dan kurikulum 2013 serta kurikulum Muhammadiyah. Yang kedua, melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar tematik integrated untuk kelas 1, 2, 3, dan 4, sedangkan kelas 5 dan 6 guru mapel. Yang ketiga, memiliki program pembiasaan Al-Quran dan bahasa Inggris yang dapat mengantarkan siswa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak kelihatan. Yang keempat, memiliki wadah pembinaan dan peningkatan kompetensi siswa untuk meningkatkan dan mengembangkan bakat dan kreativitas siswa. Lanjutan, yang kelima, mengoptimalkan peran humas untuk mempublikasikan informasi dan kegiatan sekolah baik internal maupun eksternal minimal sekali dalam sebulan. Yang keenam, memiliki tenaga pendidik yang kompeten dengan rasio antara jumlah guru dan siswa 1:13 dan minimal 4 tenaga kependidikan. 7. Memiliki program yang berkelanjutan agar siswa lulus masuk SMP Muhammadiyah GKB minimal 75%. Yang kedelapan, memiliki kecukupan dan kelayakan sarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam sistem manajemen sekolah. Yang kesembilan, meningkatkan pelaksanaan sistem manajemen sekolah berbasis Quality Management System ISO 9001/2008 dengan status Zero Mayor. Terakhir, melaksanakan pedoman dan sistem manajemen keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel. Baik, di sini apa yang sudah saya bacakan sasaran tadi kita jabarkan ke program kerja sekolah. Yang pertama, sasaran yang pertama. Dari sasaran yang pertama tadi, kita memiliki program kerja. Yang pertama adalah menyusun kurikulum sekolah dengan indikator ukuran kelas 1 dan kelas 4 100% memakai kurikulum sekolah acuan kurikulum 2013. Kemudian dari program kerja yang pertama ini, selain itu ada ukuran yang lain, yaitu memiliki kurikulum sekolah untuk kelas 2, 3, 5, dan 6 acuan kurikulum KTSP. Yang kedua, menyusun program pengembangan diri. Yang ketiga, menyusun pelatihan pengembangan potensi guru. Dari masing-masing program kerja ini, yang nomor 3 khususnya 1.3, kami ingin seluruh guru mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 memahami betul dan menguasai kurikulum. Jadi tidak hanya sekedar mengajar, namun guru tersebut betul-betul harus memahami apa yang terdapat di dalam kurikulum tersebut. Kemudian sasaran yang kedua. Dari sasaran yang kedua tadi, kita memiliki program kerja yang pertama adalah menyusun perencanaan pembelajaran. Karena ini adalah tugas guru dan kita sudah ber-ISO, maka guru mempunyai kewajiban yang sangat penting dan perlu dilaksanakan dengan baik, yaitu menyusun perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, dari menyusun perencanaan pembelajaran,
seluruh guru melaksanakan proses KBM tematik integratif untuk kelas 1 sampai dengan kelas 4 dan kelas 5 sampai dengan kelas 6 guru mapel. Di sini teman-teman kita mempunyai ukuran bahwa untuk kelas 1, 2, 3, 4 walaupun di dalam kurikulum 2013 itu kegiatan pembelajaran tematik itu yang selama ini KTSP itu kelas 1, 2, 3 dan di kurikulum 2013 itu akan dimulai kelas 1 dan kelas 4, tapi kita mencoba untuk kelas 2 dan 3 itu melakukan pembelajaran tematik integrated seperti itu. Nah, nantinya ini akan adanya perlunya pembinaan untuk guru-guru kita. Kemudian program kerja yang ketiga melaksanakan penilaian proses pembelajaran dan program tindak lanjut. Ini adalah salah satu kegiatan program kerja dari sasaran yang kedua. Kemudian sasaran yang ketiga memiliki program pembiasaan al-Islam dan bahasa Inggris yang dapat mengantarkan siswa mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya program baca Al-Quran. Ini memang salah satu program unggulan yang ada di tempat kami, karena kami menginginkan bahwa siswa nantinya lulus kelas 6 itu sudah hafal juz amma sampai surat An-Naba terakhir. Mungkin nanti dari hafalan ini akan ada jadwal tersendiri mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kemudian yang kedua, program kerjanya program pembiasaan melaksanakan ibadah sesuai dengan tuntutan. Di sini ukurannya seluruh siswa melakukan toharoh, wudhu dan tayamum, istinja, gerakan dan bacaan sholat dengan benar. Kemudian di sini seluruh siswa membiasakan diri melaksanakan sholat duha. Ini kita awali, kita sudah berjalan sebetulnya, kita awali dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah berjalan. Tapi kemarin ini perjalanannya itu tidak sampai 100% anak-anak melakukan kegiatan melaksanakan sholat duha. Intinya kedepannya nanti seluruh siswa akan membiasakan diri untuk melaksanakan sholat duha. Kemudian yang ketiga, program pembiasaan berbahasa. Di sini ada muhadasah, sobahiyah dan English conversation. Nah, kami ingin selama ini siswa-siswi kita kelas 1 sampai dengan kelas 6 kami lihat bahasa Inggrisnya memang sudah unggul, sudah berani dalam berbicara. Kemudian kita tinggal meningkatkan lagi dengan bahasa lain, yaitu bahasa Arab ya. Jadi muhadasah sobahiyah ini adalah percakapan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Arab. Nanti kegiatannya seperti dilakukan kegiatan program bahasa Inggris. Jadi ada 2 bahasa nanti yang akan kita ajarkan kepada anak-anak melalui percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian sasaran yang keempat ini yang pertama adalah program kerjanya klinik pendidikan. Nah, klinik pendidikan ini memang kita sudah sering mendengar bahwa klinik pendidikan ini sering dilakukan oleh sekolah-sekolah yang lain. Tapi yang saya tahu itu hanya sekedar tambahan pelajaran seperti itu. Ya, tapi di sini tidak. Kami menginginkan bahwa anak yang klinik pendidikan ini 75% siswa mencapai ketuntasan minimal dan 25% siswa minimal nilainya 6. Kemudian untuk yang program kerja yang kedua, bina prestasi, memiliki 20% siswa bina prestasi bidang akademik dan 5% siswa bina prestasi memiliki prestasi di tingkat nasional. Nah, di bina prestasi ini alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 6 bulan berjalan dengan adanya koordinator klinik pendidikan dan bina prestasi ini, kita per bulannya, per minggunya, saya katakan per minggunya, karena saya di SD Muhammadiyah GKB dengan tim-tim yang di belakang, yang di depan saya ini, 1 minggu kemarin itu saya sampai kaget juga. 1 minggu mendapatkan 7 piala, 8 piala, seperti itu. Jadi tidak salah kalau misalkan SD Muhammadiyah GKB itu motonya berakhlak mulia dan berprestasi. Seperti itu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah bakat minat. Nah, 90% siswa mengikuti kegiatan pengembangan bakat dan minat. Ini saya ceritakan juga. Salah satu siswa kita kelas 4 itu di keluarganya itu tidak hobi catur, bermain catur. Tetapi kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita, catur, ini kegiatan non akademik. Siswa itu menjadi juara karena ikut ekstrakurikuler catur. Nah, ini yang menjadi salah satu kebanggaan kita juga. Dan alhamdulillah siswa kita kelas 4 ini mewakili Kabupaten Gresik untuk mengikuti kegiatan Olimpiade O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur. Seperti itu. Kemudian berikutnya sasaran yang kelima, mengoptimalkan peran humas untuk mempublikasikan informasi dan kegiatan sekolah baik internal maupun eksternal minimal sekali dalam 1 bulan. Di sini kita akan membangun kerjasama dengan pihak internal dan eksternal. Salah satu ukurannya adalah menerbitkan majalah sekolah 1 kali dalam 1 semester. Kemudian yang kedua, publikasi prestasi sekolah melalui media cetak dan elektronik. Yang ketiga, menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan warga sekolah dan tokoh masyarakat. Ini sangat penting sekali karena majalah sekolah kita sudah vakum lama, tidak pernah terbit. Ya, mungkin akan kami ganti juga nama majalahnya. Cuma saya belum mendapatkan nama yang pas untuk menggantikan Bersemi. Dulu namanya majalah SD Muhammadiyah GKB itu majalah Bersemi. Saya nanti akan mencari, mungkin barangkali dari Dikdasmen nanti mungkin akan Ditambahi lagi aja, Bersemi lagi. Bersemi lagi gitu Pak ya. Ya, ini tinggal nama yang belum dapatkan, tapi insya Allah tim humas sudah membentuk tim untuk menghidupkan kembali majalah sekolah. Seperti itu. Kemudian sasaran yang kelima, sasaran yang kelima dari program kerjanya, yang kedua adalah program PPDB. Ini jujur kami dan tim Waka serta koordinator dengan kata PPDB ini selalu membuat kami menjadi ada rasa kekhawatiran tersendiri, karena dari PPDB tahun kemarin yang sudah berjalan, walaupun kita sudah terpenuhi target 120, namun langkah teman-teman kemarin itu semakin berat. Saya lihat berat sekali untuk mendapatkan jumlah siswa 120 itu. Tapi saya sangat bangga dengan tim kami. Teman-teman selalu bersemangat untuk bagaimana tercapainya target itu. Nah, untuk kedepannya ukuran dari program PPDB ini menjalin kerjasama dengan TK-TK secara intensif. Jadi kita tidak mulai market kita untuk menjaring siswa ini awal-awal mau PPDB, tidak, tapi mulai dari sekarang. Tetapi guru tersebut haruslah membiasakan diri untuk mengajar dengan baik. Apalagi kurikulum 2013 ini berbeda sekali dengan kurikulum yang selama ini kita lakukan. Jadi proses yang ada di kurikulum 2013 ini ditantang untuk anak-anak itu mengalami langsung pembelajaran itu, sehingga guru dituntut kreatif untuk itu, ya. Jadi ini sangat penting sekali. Kemudian ukuran yang kedua, 100% guru mengikuti pembinaan in-house training dan eksternal. Kami akan selalu mengadakan kegiatan in-house training ini macam-macam ya bentuknya, mungkin dari media pembelajaran, mungkin dari pengelolaan, mungkin dari yang lain seperti itu. Dan nanti akan ada kerjasama dengan SD Muhammadiyah GKP 2 untuk melakukan in-house training ini, mungkin juga SMP juga. Kemudian satu lagi yang terpenting di sini adalah kita selalu ngomong-ngomong tentang penghargaan, menang
dan tepuk tangan, tapi kita tidak pernah memberikan penghargaan terhadap guru yang berprestasi. Ini saya akui. Jadi program kerja yang ketiga ukurannya memberikan penghargaan terhadap guru yang berprestasi dan melaksanakan tugas dengan baik 2 kali dalam 1 semester. Ini nanti tergantung bentuknya apa ya Ustadz ya. Mungkin bentuknya umroh atau apa Ustadz ya. Tidak hanya ucapan selamat saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua program kerjanya pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Nah ini ukurannya perekrutan 9 tenaga pendidik dan 2 tenaga kependidikan. Ini perlu saya sampaikan kepada teman-teman mumpung ini juga ada pengurus majelis dikdasmen. Seperti yang disampaikan Pak Nanang tadi, guru Al-Quran itu ingin menjadi guru kita sendiri tapi bukan guru outsourcing. Jadi ini nanti akan kami minta, kami juga ingin mendapatkan 7 guru Al-Quran, guru kita sendiri, mungkin direkrut nantinya dari guru Al-Quran itu. Kemudian dari 9 itu 7 guru Al-Quran, 2 itu adalah 1 guru tematik dan guru asisten 1, karena asisten ini tinggal 3, kita butuh 1 lagi. Kenapa saya butuh guru tematik? Karena saya melihat lulusan dari PGSD ini menguasai betul pembelajaran tentang tematik, Pak. Ini yang sangat kami butuhkan. Seperti kemarin itu ada Ustadzah Yakti ini beliau menguasai betul tematik yang ada di kelas 3. Jadi saya menginginkan nanti ada 1 guru tematik. Kemudian guru IT kami juga belum mempunyai guru IT sebetulnya. Ada guru IT di SD Muhammadiyah GKP namanya Pak Ilham ya. Cuman beliau ini mengajar 24 jam sehingga sekolah kami untuk IT-nya menurut kami sangat minimal sekali, karena waktu dari Pak Ilham tersebut banyak digunakan untuk mengajar. Makanya saya butuh guru tematik itu untuk menggantikan Ustadzah Sonya, sehingga Ustadzah Sonya itu nanti betul-betul menjadi guru IT dan Pak Ilham nanti yang akan secara teknis untuk Pak Ilhamnya, bukan mengajar Pak Ilham. Kemudian sasaran yang ke-7 mengajar siswa, bukan mengajar Pak Ilham. Ini yang sasaran ke-7 ini kami juga ndredeg lagi. Selain PPDB ini ada ndredeg lagi. Tapi kita semangat Pak, kita semangat. Insya Allah kami nanti akan lebih banyak memasukkan siswa kita ke SMP Muhammadiyah 12. Ya. Sasaran yang ke-7 memiliki program yang berkelanjutan agar siswa lulus masuk ke SMP Muhammadiyah GKB minimal 75%. Allah Akbar katanya Ustadzah Endang, karena Ustadzah Endang kemarin dari 24 siswanya 28 yang masuk kemarin itu 25 ya Ustadzah ya. Hanya 4 orang saja yang nggak masuk, hebat. 3 saja yang nggak masuk, hebat. Saya menginginkan teman-teman kelas 6 itu seperti Ustadzah Endang. Jadi semuanya sudah. Iya, kan dulu belum ada Pak program kerjanya Pak, baru ini muncul. Umroh. Tapi sudah dikasih hadiah umroh. Nah, program kerja yang pertama adalah program sukses kelas 6. Ya, jadi ukurannya 100% siswa lulus ujian, ini sudah jelas. Kemudian yang kedua ini nilai rata-rata masing-masing mapel UN dan USBN minimal 8,5. Kemudian yang kedua program kerjanya pengenalan profil SMP Muhammadiyah 12 pada siswa kelas 456. Jadi ukurannya 75% lulusan SD Muhammadiyah GKB melanjutkan sekolah ke SMP Muhammadiyah 12 GKB.
Jadi insya Allah mulai tahun pelajaran 2013-2014 ini nanti kita mulai kelas 4 secara intensif supaya nanti siswanya masuk 75%. Dan saya menginginkan teman-teman nanti wali kelas 4, 5, dan 6 betul-betul melaksanakan tugas ini dengan baik dan bagaimana bisa mengantarkan dan membawa siswa-siswi kita untuk masuk ke SMP Muhammadiyah 12 3B yang tercinta. Kemudian sasaran yang ke-8, memiliki kecukupan dan kelayakan sarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Pak Zenda ini. Program kerja yang pertama, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana. Nah, ukurannya pengecatan gedung dan ruang belajar. Ini mohon ini juga karena begini, SD Muhammadiyah GKB itu sudah hampir usianya sudah hampir 18 tahun ya. 18 tahun dengan cat yang sama, dalam luarnya sama, gurunya juga ada yang sama juga. Jadi bosen kalau mau berangkat itu Pak. Jadi mohon ini segera direalisasikan pengecatan peremajaan gedung sekolah. Karena kalau warnanya beda, semangat akan lebih tinggi. Kemudian perbaikan mebeler ini juga ya, manusia itu semakin hari juga semakin tua. Barang juga begitu, kursi, meja nggak pernah diganti, mic nggak pernah diganti sampai jebol dipakai terus. Makanya saya juga malu kalau misalkan ada ortom atau aum yang lain meminjam fasilitas sekolah itu nggak ada pelayanan untuk sarana prasarana itu nggak memenuhi standar. Jadi ini perlu ada perbaikan mebeler. Kemudian yang kedua, pemeliharaan terhadap alat peraga dan media pendidikan yang telah dimiliki. Ini sangat penting sekali. Salah satu contohnya di lab IPA, lab komputer itu banyak alat peraga yang sudah kita miliki. Di sini kita mempunyai ukuran bahwa alat-alat yang sudah kita miliki ini kita rawat dengan baik, bukan rusak dibiarkan. Rusak ya beli, tapi nggak rusak kita rawat supaya tidak rusak, seperti itu. Kemudian program kerja yang kedua, penambahan sarana dan prasarana. Yang pertama adalah aula sekolah, kita ingin memenuhi standar sound systemnya mungkin ya. Kemudian seluruh ruang kelas memenuhi standar juga. Ini ada beberapa kelas yang tidak ada sound systemnya, tidak ada LCD dan layarnya, makanya ini kita ajukan juga. Kemudian laboratorium sekolah dan perpustakaan memenuhi standar juga. Kemudian yang ke-9, ini program kerja yang ke-9 ini tentang Quality Management System ISO, dan alhamdulillah kita Desember kemarin 2012, jujur saya waktu itu agak-agak takut karena nggak ngerti, nggak paham betul apa itu ISO, tapi dengan belajar dan semangat yang tinggi kemarin ternyata nggak ada mayornya. Dan ini mempunyai program kerja melaksanakan audit internal 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian ini ukurannya 100% tidak ditemukan mayor. Kemudian yang kedua, melakukan revisi PM menyesuaikan struktur dan job desk sekolah. Ukurannya melakukan revisi sebelum pelaksanaan audit eksternal ini. Jadi teman-teman sekarang alhamdulillah Pak, walaupun ini rame maksudnya warganya rame karena DKI, tapi teman-teman sudah sangat kondusif, sudah rukun, dan alhamdulillah Ustazah Erna ini tertawa terus ini. Ya, dan alhamdulillah ini teman-teman untuk melakukan kegiatan yang ada di ISO itu, salah satunya sistem itu kita juga sudah melaksanakan dengan baik. Dan memang saya pernah menekankan kepada teman-teman,
Kalau kita sudah ISO, sudah mempunyai sistem yang ada di sekolah, tolong ini dilakukan. Saya tidak menakut-nakuti teman-teman. Kalau tidak dilakukan, ya begitu. Teman-teman jangan melakukan sendiri. Kemudian sasaran yang terakhir adalah melaksanakan pedoman dan sistem manajemen keuangan sekolah yang transparan dan akuntabel. Ini sangat program kerjanya membuat rencana biaya dan program sekolah. Kemudian yang kedua, melaksanakan tertib administrasi keuangan sekolah. Ukurannya ini Pak Parno, saya malu dengan ukuran yang pertama ini. Memiliki saving dana 10% dari rencana biaya dan program kerja sekolah, tapi belum tercapai Pak. Ini saya masih udik-udik lagi sama teman-teman tim. Kemudian yang kedua, terlaksananya pembuatan laporan keuangan bulanan dengan teratur dan tertib. Insya Allah untuk laporan bulanan ini kita tidak pernah melebihi di atas tanggal 5, amin. Dan ini sangat apus dengan teman-teman waka saya dan teman-teman koordinator yang lain. Dilanjut, karena ini sudah sasaran dan program kerja sudah selesai. Berikutnya adalah target pencapaian siswa tahun pelajaran 2013-2014. Ini tidak perlu saya sampaikan karena ini alhamdulillah yang PPDB kemarin kita sudah terpenuhi pada bulan Desember Januari kemarin, sehingga total siswa kita tahun 2013-2014 714 siswa. Kalau misalkan ada yang mau mutasi masuk, alhamdulillah seperti itu. Kemudian berikutnya rencana pendapatan untuk uang pangkal kita mendapat dari PPDB kemarin sebesar 976.750.000. Kemudian uang pendaftarannya 15.120. Kemudian untuk SPP-nya kita 1 tahun mendapatkan 3.334.680.000. Sehingga total pendapatan dari uang pangkal, uang pendaftaran dan SPP 4.326.550. Ini belum uang bos ya, tapi uang bos. Nah ini yang agak menakutkan. Rencana biaya. Tadi malam saya sudah sharing dengan Pak Parno. Saya sudah mencoba utak-utik lagi bagaimana supaya kita bisa saving yang positif, sangat amat positif. Yang pertama adalah beban operasional. Untuk beban pokoknya itu 2.535.470, dan ini untuk gaji sudah 10% Pak naiknya. Kemudian untuk beban usaha, beban promosinya 104.250.000, beban umumnya 542.400.000, beban lain-lainnya 33 juta. Kemudian total beban biaya 3.215.120.000. Sehingga selisih pendapatan dan total beban biaya dari pendapatan itu ini uang pendaftaran dan SPP saja yang saya masukkan, itu besar uangnya 3.349.800.000 dikurangi total beban biaya 3.215.120.000, sehingga saldonya 134.680.000. Saya kira itu dari Provinsi DKI.
Terima kasih. Maaf Pak, ini bukan sosok imam loh Pak. Saya kira itu presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan atau presentasi yang disampaikan oleh Ustadzah Ida berkaitan dengan rencana biaya sekaligus program kerja sekolah untuk tahun pelajaran 2013-2014. Sekali lagi kita beri aplaus kepada Ustadzah Ida dan tim SD Muhammadiyah GKB 1. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal 14.45 ada coffee break dan nanti dilanjutkan dengan sholat asar.